Ya, baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran tematik pada hari ini ya. Sekarang pembelajaran 3 ya. Tema 6 subtema 2 menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. Nomor 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Kemarin kita sudah belajar ya. Ini mengingatkan kembali bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah di sini ada bahan bakar untuk alat transportasi, kemudian bahan baku industri baja, kemudian sumber energi pembangkit listrik, kemudian bahan bakar untuk mesin kendaraan, bahan baku pembuatan plastik, bahan baku pembuatan pelumas ya, muatan IPS. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, pembelajaran 3 masih ini muatan PPKN. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan antara lain. Nomor 1, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Yang keenam, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat ya. Jelas ya di sini pentingnya persatuan dalam keragaman itu antara lain untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan itu tadi kita harus bekerja bakti, kemudian melaksanakan piket kelas, kemudian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, keempat berteman dengan siapa saja, yang kelima menjenguk teman, yang keenam melakukan diskusi secara kelompok ya. Itu hal penting yang harus kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 4. Di sini muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Perhatikan langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut ya. Yang pertama adalah menentukan tema puisi. Ya. Kemudian temukan hal-hal penting dalam puisi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Kemudian cara arti kata yang sulit. Oke, tentukan makna setiap larik puisi. Kemudian buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi ya. Di sini ini adalah makna yang terkandung dalam puisi. Jadi langkah-langkah menentukan makna puisi adalah menentukan tema puisi, kemudian temukan hal-hal penting dalam puisi itu menggunakan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Kemudian cari arti kata yang sulit, tentukan makna setiap larik puisi. Ya, di sini kita masuk ke PPKN juga masih menjelaskan keragaman di lingkungan rumah ya. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh, ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Kemudian adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Ya, ini adalah perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Nah, ini adalah keragaman. Ini termasuk keragaman di lingkungan rumah, ya. Jadi, apakah yang sebutkan keragaman di lingkungan rumah? Nah, di lingkungan rumah itu dari suku yang berbeda, kemudian cita-cita, kemudian cita-citanya berbeda dan sukunya juga berbeda. Seperti itu.
Oke, menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Nah, keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah, mereka saling menghormati dan mendukung. Ya, jadi dari keragaman di dalam rumah itu yang Dedi sukunya Aceh, kemudian ibu Dedi sukunya Betawi, kemudian anaknya cita-citanya juga berbeda, begitu juga anak-anak cita-citanya juga berbeda. Dari keragaman yang ada di sekolah itu tetap kita saling menghormati dan mendukung, seperti itu. Jadi tidak ada memilih-milih teman, tidak ada yang memilih-milih memberikan makanan, semuanya diberikan makanan ya, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke pembelajaran 5, membuat puisi karya pribadi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Berikan imajinasi dan mendapatkan pengarang tentang suatu kejadian, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan memiliki makna, menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Ya, ini adalah bahasa Indonesia. Jadi ciri-ciri puisi itu seperti itu. Berisi imajinasi, kemudian menggunakan kata-kata indah, kemudian kata-katanya itu memiliki makna, kemudian menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangannya. Nah, ini adalah membuat puisi. Kita hari ini belajar bahasa Indonesia PPKN ya. Oke, hari ini kita bahasa Indonesia dan PPKN. Oke anak-anak, sampai di sini selamat memperhatikan dan menonton dulu videonya. Nanti akan Ibu share materi berikutnya. See you.